Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog sore hari ini bersama dengan Mbak Giani selaku peneliti Litbang Kompas dan juga ada Mas Enda Nasution selaku pengamat media sosial. Kita ke Mas Enda terlebih dahulu. Mas Enda tadi menanggapi pernyataan Mbak Giani bahwa adanya polarisasi dari dua kubu ini sudah terjadi sejak tahun 2019 dan berlangsung sampai sekarang dan mengkhawatirkan itu semakin memburuk. Nih, kalau Mas Ya, Enda melihat sosok atau akun-akun mana saja yang bertanggung jawab atas kejadian ini? ada banyak ya. Mungkin yang biasa dibilang buzzer itu sekarang ada yang dianggap oleh golongan yang agak anti pemerintah dibilangnya buzzer RP kan Mhm, dibilangnya gitu. mhm, Begitu juga sebutan terhadap mereka yang justru eh, kontra terhadap yang satu kontra terhadap pemerintah, yang satu yang mendukung pemerintah gitu kan. mhm, Nah, dua kelompok ini memang akhirnya karena konsekuensi dari media sosial itu dianggap sebagai sebuah cerminan dari opini masyarakat, akhirnya kemudian ya tidak berhenti sampai sekarang gitu. Tapi saya coba cermati dari sisi lain ya bahwa kalau kita mau menyelesaikan permasalahan buzzer mhm, sebenarnya mhm, harus juga mulai dari para pemimpin politiknya gitu. mhm, Jadi kalau pemimpin politiknya bilang, jangan deh kita gunakan atau harus berlomba trending topik misalnya gitu ya, mhm, mhm, atau nggak usah deh berlomba harus banyak-banyakan volume percakapan mhm, di mhm, Twitter atau dimanapun, mhm. itu akan punya dampak terhadap para buzzer ini karena ya buzzer yang disebut sebagai buzzer ini kan ada yang membiayai ya. Jadi itu yang harusnya kita selesaikan di level pemimpin politiknya sebenarnya. Oke, kalau menurut Mas Enda sendiri ini dengan pernyataan Mbak Giani tadi yang sangat mengkhawatirkan adalah nanti semakin ke sini semakin tahun 2024 ini adanya kubu-kubu polarisasi ini sangat sangat mengkhawatirkan yang akan terjadi. Apakah itu juga dikhawatirkan juga oleh Mas Enda? Ya, bukan hanya 2024 ya, sebenarnya setelah 2019 lalu kemudian ada pilkada kemarin yang berbarengan di 2022, Mhm, makanya kemudian satu elemen yang jadi krusial adalah pendidikan literasi digital untuk mhm, masyarakat. mhm, mhm, Saya dan teman-teman juga mendirikan gerakan bijak bersosial media ya, mhm, mhm, karena pada intinya sebenarnya buzzer atau mereka yang bertempur di dunia maya, mhm, apalagi yang menggunakan konten yang sifatnya hoax ya atau mhm, fabrikasi gitu, akan tidak laku dengan sendirinya ketika masyarakat punya tingkat literasi digital mhm, yang makin tinggi mhm, gitu. Jadi nggak laku gitu ya. Nah, yang faktor kedua adalah analisa-analisa pertempuran di media sosial gitu, mhm, seolah-olah itu adalah pertempuran di dunia nyata. Saya rasa kalau kita terus memperhatikan informasi yang sifatnya seolah-olah menganalisa pertempuran di media sosial itu dan mhm, kita masih mengartikannya itu adalah pertempuran di dunia nyata, akhirnya mhm. seolah-olah kita beranggapan pertempuran di dunia maya ini jadi penting gitu, makanya buzzer jadi makin laku. Padahal mungkin di dunia mayanya sendiri si tidak semengkhawatirkan itu gitu ya. Mhm, mhm, Tapi mhm, kalau kita lihat di media sosial, terutama di Twitter, seolah-olah memang pertempuran itu masih terus aja terjadi. Sedangkan kalau di dunia maya, kita tahu sendiri ya di yang hasil kontestasi politik terakhir Pak Prabowo, Pak Sandi juga sudah jadi menteri gitu. Jadi mhm, harusnya di level politiknya sudah selesai, lalu di level masyarakatnya saya rasa juga di keseharian kita tidak sesengit itu mhm, menghadapi mhm, lawan mhm, politik, mhm, tapi ya yang tersisa hanya di dunia media sosial ini saja gitu, mhm, dan itu mhm, adalah karena masih diperhatikan, masih jadi satu analisa tersendiri ya pertempuran percakapan itu gitu, sehingga mhm. seolah-olah harus terus dibiayai dan harus terus terjadi pertempurannya gitu. Mhm, mhm. Nah, kalau dari Mas Enda sendiri kan tadi kalau dari Mbak Giani kan sejak tahun 2019 ini telah terlihat nih semakin menguat polarisasi tersebut. Nah, kalau Mas Enda melihat ini kapan polarisasi ini terlihat memburuk? Memburuk kalau menurut saya ketika sudah kemarin sempat ada kayak semacam kriminalisasi terhadap aktivis-aktivis yang Hmm, berusaha mengutarakan kritik atau kebenaran ya. mhm, Makanya kan sebenarnya ada juga kritik bahwa terhadap undang-undang ITE misalnya gitu, mhm, karena dia itu digunakan sebagai alat intimidasi untuk mereka yang mau mengkritik gitu mhm, kan. mhm, Atau belum sampai ke laporan hukum, tapi karena dihajar oleh ribuan buzzer, akhirnya orang jadi takut sendiri ya untuk bicara. Akhirnya udah deh, daripada rame nanti saya jadi viral misalnya gitu, udah deh saya lebih baik diem aja misalnya. Unless
kecuali si orangnya punya keberanian gitu ya. Nah itu kan sebenarnya merusak demokrasi juga gitu. Hal-hal yang harusnya disampaikan, tapi tentu dengan cara yang baik dan disertai data gitu ya, bukan dengan tidak seenaknya juga. Akhirnya jadi tidak tersampaikan karena orangnya kapok gitu, orangnya kapok gara-gara diserang oleh para buzzer ini. Nah itu kan membuat ya sistem demokrasi. Dan sebenarnya Ya, ya, halo. Ya, tampaknya kembali ada gangguan komunikasi. Kita kembali alihkan lagi ke Mbak Giani selaku peneliti Litbang Kompas. Mbak Giani, ini kemarin juga dari hasil survei ini mengapa ada perbedaan perspektif sih antara pendukung Jokowi Maruf dan juga Prabowo Sandi dalam memandang membaik atau memburuknya hubungan antar kubu? Ya, saya sependapat tadi dengan Mas Enda bahwa ada faktor literasi digital kita yang masih rendah seperti itu. Nah, memang di tingkat elit sudah ada semacam kerukunan atau keakraban seperti itu, tapi belum menyentuh ke akar rumput. Nah, sementara kalau dilihat dari sisi digital literasi, saya pikir itu tidak bisa terjadi dalam waktu singkat, dalam waktu dekat ini. Karena itu membutuhkan proses ya, sementara kita sudah semakin dekat dengan tahapan pemilu 2024. Juni ini, minggu depan kita sudah memulainya, kemudian menjelang akhir tahun sudah mulai masuk masa kampanye, dan kita belum tahu apakah calon capres dan cawapres masih akan dua seperti sebelumnya. Karena kalau masih tetap dua calon, kemungkinan keterbelahan itu masih akan berpeluang terjadi dan mungkin akan lebih memanas karena satu kubu akan mencari figur yang lebih dekat ke kepentingan atau harapannya dia. Seperti itu. Nah, jadi itu sebabnya bisa menjadi berlanjut. Nah, yang saya lihat mungkin di tingkat elit sudah ada semacam kerukunan atau keakraban gitu, tapi belum menyentuh ke akar rumput, ke pendukung-pendukungnya. Yang perlu dilakukan mungkin adalah bagaimana elit ini melakukan kayak cross pendekatan ya. Jadi dari kubu misalnya nih, kubu pendukungnya Pak Jokowi itu didekati oleh elit di pihak Pak Prabowo misalnya seperti itu. Jadi cross hubungan seperti itu ya, supaya benar-benar bisa merangkul gitu, supaya keterbelahan atau perpecahan ini bisa kita kurangi. Oke, Mbak Giani bilang ini belum sampai ke akar perbaikan seperti itu. Lalu siapa tokoh yang dianggap publik ini saat ini paling cocok untuk menyudahi dua kubu ini yang selalu bertikai? Siapa tokoh? Nah, ini pertanyaan yang berat juga sebenarnya ini, Mas. Karena kita kebetulan belum menanyakan itu siapa tokoh gitu. Dan saya pikir setiap tokoh itu mempunyai peluang untuk melakukan istilahnya melakukan rekonsiliasi duluan lah seperti itu. Nah, kalau dari survei kami ini kan memang solusi yang mesti dilakukan adalah rekonsiliasi antara dua kubu. Itu mulai dari hal yang sederhana dulu, ya hapuskanlah atau akhirilah istilah cebong kampret itu. Terus kemudian juga saling menahan diri untuk tidak memberikan komentar atau memancing respon yang negatif di media sosial gitu. Itu bisa dilakukan oleh siapa saja dari kedua belah pihak. Ya, ini Elit di kedua belah pihak maksudnya. Bagian ini meskipun Prabowo sudah ada di kubu Pak Jokowi saat ini dan sudah berlangsung lama, dan buzzer-buzzer mungkin saat ini masih sangat mengeluarkan buzzer-buzzernya. Apakah kekhawatiran seperti apa sih nanti kalau misalnya masih ini akan terus terjadi? Apakah akan lebih parah daripada tahun 2019? Apakah nanti 2024 lebih parah lagi seperti apa? Seberapa parahnya kita masih belum tahu ya, karena kan kita ini kan masih berproses dan masih banyak pihak-pihak yang mengusahakan supaya kita ini bisa terjadi lagi keakrabannya, bisa tidak saling serang lagi seperti itu gitu. Jadi mudah-mudahan tidak separah seperti yang kemarin, apalagi yang sampai walaupun tadi dibilang sama Mas Enda ramenya di dunia maya, Betul. tapi Efeknya? ada kejadian yang belum lama ini kita saksikan, terjadi kekerasan fisik terhadap tokoh yang dianggap berseberangan seperti itu. Nah, itulah yang kita khawatirkan akan terulang kembali di masa depan. Oke. Dan rasanya memang selain dari literasi digital juga perlu hal lain ya, supaya tingkat keparahan yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Oke, mungkin bagian ini kita sulit untuk mengontrol pihak-pihak buzzer ini. Namun saran untuk masyarakat dan juga pemerintah untuk menanggulangi mengantisipasi hal ini terjadi apa?
Ya, sesuai dari hasil survei yang kami lakukan itu yang pertama yaitu kita saling menahan diri lah gitu supaya tidak memancing perselisihan atau perseteruan yang bisa merembet ke dunia nyata. Kemudian tadi yang kedua sudah hilang itu sebutan cebong kampret gitu kan. Kita yang biasanya terbiasa untuk memberikan kritik tiba-tiba mendapat label seperti kadrun misalnya kayak begitu kan, itu kan bagi seseorang itu sangat tidak mengenakan dan efeknya menjadi tidak baik. Oke, Nah, baik. jadi memang sebenarnya memulai dari hal-hal yang sederhana dulu, tidak saling judge, tidak saling menuduh dan menahan diri, dan memang perlu dari peran serta dari tokoh-tokoh elit di setiap kubu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Giani selaku peneliti media sosial dan juga Indah Nasution selaku pengamat media sosial telah berbagi informasi bersama kami di Sore hari ini. Terima kasih Mbak Giani, salam sehat selalu, dan Mas Ya. Endah salam sehat selalu. Terima kasih kembali, sama-sama.